Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali guys ya, kita akan balik lagi di konten reaction meme ya. Dan semoga konten reaction meme kali ini tuh bakal ngehibur kalian guys ya, dan bawain keceriaan buat kalian menghadapin hari Senin besok yang pastinya itu adalah hari paling mengerikan buat kita semua dan paling memalaskan ya guys ya hari ini. Tapi nggak apa-apa guys ya, kita harus tetap semangat guys ya, karena kita sudah dikasih reaction meme yang mantap-mantap ya. Oke, yang pertama guys ya, kita masuk ini ada video. Jadi ini gue bakal turunin dulu soundnya guys, karena takutnya ada sound yang ini ya, walaupun sebenarnya gue udah nonton dulu ya tadinya ya, tapi kalau masih reaction ini kita tetap harus guys ya. Oke, ada Babang Iki guys ya sama Cahaya Sakura. Oke, jadi ini salah satu scene yang muncul di episode kemarin ya. Abis Sakura itu ngambilin Gifu stemnya ini guys. Jadi dia waktu mau ngasih lihat si Iki, Gifu stemnya ini hampir loh itu kenain si Iki. Ini malah ya istilahnya kayak secara nggak langsung mau ngebuat abangnya itu jadi giftarian gitu ya. Si Faiz aja sampai terkejut gitu kan. Lu hampir aja lo bikin ini si Iki jadi giftarian katanya kan. Tapi memang ya jujur guys ya, untuk episode kemarin itu ya Sakura itu bener-bener dikasih banyak screen time ya, apalagi kelihatan lah cakepnya gitu ya. Kagak bercanda. Oke, kita lanjut guys ya, harus serius. Nanti gue tabok ini ya. Oke. Wataru Hyuga Kagero. Jadi ini pembahasan soal perannya si ini ya, Wataru Hyuga atau Daiji Igarashi gitu ya. Cuma di apa tuh namanya, di Google-nya ya, ini search-nya itu malah keluarnya Kagero ya. Cuma kalau kita pikir-pikir harusnya kan dikasih slash gitu ya, Daiji or Kagero gitu ya. Tapi ya kalau kita pikir-pikir lagi kan memang iya Daiji juga dia, yang jadi Kagero juga dia. Jadi ya no problem lah gitu ya. Tapi ya lumayan sih ya. Oke, kita lanjut. Orang yang suka ikut campur urusan orang lain di Jepang sama aja, tapi sampai ngacurin dunia orang. Ya, ini gue setuju banget ya, karena memang hobi banget ini si Mamang Diket kita ini mencampuri urusan di dunia lain ya. Kalau si Babang Iki itu cuma ngacauin aja, yaitu ya seputaran Jepang ya. Kalau Mamang Diket ini udah ke dunia paralel segala macam ya. Ingat guys ya, salah satu kejadian yang bikin Sogo itu dibenci sama si siapa tuh yang ini Another Gio itu kan kerjaannya si Mamang Diket juga. Udah tahu dia nggak bisa nggak bisa ngendarain bis, malah dia jadi sopir gitu kan. Ujung-ujungnya si Sogo juga yang jadi korbannya. Kasihan ya memang Mamang Diket kita ya. Semoga nanti di serial Revise dia nggak muncul ya, tapi kalau misalnya muncul kayaknya bakalan nge-hype parah sih ya. Lanjut. Ini kenapa gambarnya dikecil lagi ya, kayak minggu 2 yang lalu ya. Oke, Genmusatsu. Ini ada Babang Fua kita guys ya, ya memang selalu barbar ya. Ini kalau misalnya dia yang dipilih jadi hostnya Trigger ya, kayaknya sih bakal ngebarbar ya, ngebuka itu Guts Lens ya, ini kelihatan lah ya. Bayangin aja kita buka Guts Lens guys, bayangin cuma kayak gini aja ya, nggak usah susah-susah sampai keluar tenaga gitu ya. Kalau misalnya dikasih ke Babang Fua itu pasti gitu kan, baru dibuka gitu lah ya. Nah, kita lanjut. Sesuai nih ya, kalau memang Mamang Fua ini selalu pakai otot ya. Lanjut. Dulu warna pink bang, tak ganas. Sekarang tuh warna hitam bang, mantap. Yang warna hitam itu memang selalu mantap dan masih selalu masuk ke P bantai gitu guys ya. Tapi ya jujur lah guys ya, walaupun ya form yang Jack Revise ini dia itu kan repaint ya, tapi repaintnya ini bener-bener kelihatannya jauh lebih niat ya. Terus juga warnanya ini bener-bener sangar banget gitu ya. Istilahnya kayak kemarin yang formnya ini ya, build hazard ya, itu kan juga keren banget ya. Walaupun ya memang base nya masih dari build yang biasa gitu ya, cuma diubah jadi warna hitam ya. Tapi yang memang warna hitam ini itu selalu terlihat sangar gitu. Kenapa guys ya warna hitam itu selalu sangar ya? Ada yang tahu nanti jawab di bawah komentar guys ya. Oke, kita lanjut. Kita absen dulu. Yang nunggu game Toku yang baru. Ini game Tokunya di mana dulu? Kalau di Android pastinya banyak menantikan ya. Apalagi kalau misalnya yang di PS sama Nintendo Switch. Pasti pada ngarepin itu kalau misalnya Ultraman ya, itu kita ngarepinnya ada Fighting Evolution Series yang baru ya. Tapi kayaknya si Fighting Evolution Series itu nggak akan dilanjutin lagi lah ya, karena ya pembuatnya itu sudah beda nantinya. Jadi ya pastinya bakal ganti game lain lah namanya ya. Cuma masih berharap sih pihak Suburaya itu ngeluarin lah satu game Ultraman yang baru, itu masukin ya istilahnya kayak New Gen Heroes itu dimasukin gitu ya, kaiju baru dimasukin ya, bisa battle atau enggak petualangan pun
oke lah, itu pasti bakal dapat hype banget dari pihak kita sebagai ultra fans gitu ya. Apalagi Kamen Rider tahun ini ya, tahun kemarin apa tahun berapa sih itu udah ngeluarin juga ya Kamen Rider Memory of Heroes. Itu juga gameplaynya lumayan ya, walaupun si dunianya itu masih agak kosong gitu guys ya, tapi itu sudah lumayan banget karena ngehadirin game baru dengan beberapa rider yang istilahnya itu formnya itu beragam banget, bisa kita pakai gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Masih tetap berharap guys ya, berharap lah, atau enggak kita bikin petisi, Babang Suburaya ayo keluarkan game Ultraman baru gitu ya. Kita bikin petisi, petisinya ini yang positif ya, bukannya negatif. Oke lanjut. Aduh lupa dikecilin. Kok belum bisa. Oke, Iburdo Suatsu Oteko ganti si Aruto. Wah gitu ya. Tapi memang mau gimana lah ya. Arc 1 kan si Arutonya itu jadi ganas gitu guys ya. Jadi apa, lepas kendali juga enggak lah ya, tapi memang udah emosinya meluap-luap ya gara-gara waifunya di kill gitu ya. Kalau si Sento itu kayaknya paling memorable ya buat kita semua ya, terutama buat kalian kalau udah nonton serialnya baik yang dub Jepang maupun dub Indo, pastinya teringat lah ya, terngiang-ngiang di kepala kalian ya dengan teriakannya Mamang Sento yang manggilnya namanya Iburdo gitu ya, dengan sangat menjiwai gitu ya. Sayangnya saya tidak tahu menjiwai. Oke kita lanjut. Tokusatsu Weapon on 2021 be like Zenkaiger, pistol-pistolan semua sih ya kalau kita pikir-pikir ya. Cuma kalau si Revising masuk gak ya, karena Revise, oh ya Revise itu senjatanya multifungsi ya, ada pistolnya juga, bisa jadi kapak juga, jadi masuk sih ya kalau gua pikir-pikir ya. Udah trigger pakai pistol gitu kan, Zenkaiger pakai pistol, balik lagi si Revise juga dapat ini ya, senjata utamanya yang multifungsi. Gila bener ya, 1 tahun itu serba pistol semua. Tahun 2022 ini nanti bakal apa ya, Decker kan kartu ya, jangan-jangan nanti enggak, udah beda tema ya. Super Sentai-nya kan pakai koin lagi ya, jadi udah beda tema, itu pakai pistol. Berarti Kamen Rider-nya nanti kita tunggu yang barunya gitu ya. Oke, lanjut Babang. Kamen Rider Vulcan, Kamen Rider Sun Vulcan ini masih lanjutan yang kemarin ya. Jadi mungkin minggu depan kita harus ganti tema ini guys ya. Tema minggu ini ada yang baru gitu ya. Nanti bakal gue jelasin belakang ya, buat penutupan. Jadi ini memang Kamen Rider Vulcan ya. Cuma jangan ini juga ya. Ini udah beda konteks ya. Masa Kamen Rider Vulcannya jadi ini. Sentai gabungan ini ya. Fusion Up Sun Vulcan. Terus Kamen Rider Vulcan Fusion Up Kamen Rider Sun Vulcan, kepalanya doang diganti. Jadi ini Sun Vulcan yang warna merah ya. Harusnya sih ganti, gabungin aja helmnya 3 gitu ya. Yang tengah kan yang burungnya, terus yang sebelahnya itu yang hiu, terus ada yang ini ya singa, keren itu ya. Oke kita lanjut. Don Momotaros. Mana sih Momotaros, kok nggak muncul? Kalian lihat Momotaros? Nggak lihat. Yo, udah taruh kau nyariin aku. Ori Sanjo, Momotarosnya jadi ganti peran ya, malah jadi si Don Momotaro. Ini bentar lagi bakal muncul ya, dan temanya juga tema Persik. Jadi memang rada ini juga ya, temanya mirip sama si Momotaros ya. Oke kita lanjut. Ditunggu aja lah guys ya, ini untuk Don Momotaro serialnya itu bakal kayak gimana. Tapi ya jujur aja kalau misalnya masalah CGI dua personilnya pakai CGI itu rada kurang gitu ya. Tapi nanti kita lihat storynya gimana. Apalagi itu mereka ngehadirin lagi ya apa tuh namanya, villainnya yang ada ini ya, waifuable ya, karena villainnya itu bener-bener sih tahun ini ya villainnya ya. Mulai dari yang inilah ya, mulai dari Ultraman gitu ya. Ultraman itu trigger ada si Carmilla gitu ya, itu diperanin juga sama si Sumire Uesaka gitu ya, cakep juga gitu kan. Terus Super Sentai Kamen Rider ada si Aguilera gitu kan guys ya. Yang ketiga sekarang Super Sentai-nya ada si ini yang baru juga, gue nggak tahu namanya, ini dia tahu tulis aja dari komentar ya. Pasti sekarang villainnya itu cakep-cakep semua ya. Gue bukan nontonin ini lagi si pahlawannya, malah tertarik sama si villainnya ya nanti kalian ya. Oke lanjut. Aduh lupa kecilnya. Janji ya nggak bakalan nangis, janji. Igarashi Kyodai langsung nangis semua, jamin lah ya. Memang kemarin sih episode Revise itu rada sedih sih guys ya, karena kita melihat itu akhir dari perjalanannya sementara dari si ini ya, Kadota Parker ya. Tapi nantinya tenang aja lah ya, karena kita udah lihat siklus atau ini apa namanya, apa tuh namanya sih ngomongnya, gue lupa. Yuk kita sebutnya siklus lah ya, dimana untuk era Reiwa itu ada satu rider ya pastinya nanti hilang sementara waktu, tiba-tiba muncul lagi dengan
build baru dan form yang lebih kece gitu ya. Tapi kita semoga berharap si Kadota Parker ini nanti muncul-muncul kagak jadi jahat gitu lah ya. Karena si Espada kemarin kan sempat jadi ini ya, jadi berseberangan lah gitu ya sama si Toma gitu ya. Moga aja nanti si Kadota Parker tetap menjadi seorang hero gitu ya. Hero bagi kita semua guys. Lanjut, Rena Tatakai demi Ayang gitu ya. Jadi memang ya tujuan utama si Ren itu ngikut Battle Royale ya, itu di serial Kamen Rider itu adalah untuk menolong sang kekasih tercinta yang waktu itu diserang sama si monster yang dia kontrak. Jadi udah monsternya ini yang bikin ulah ya, bikin apa, si doinya ini pingsan ya, itu koma di rumah sakit, ujung-ujungnya dikontrak juga sama dia buat bantuin dia menangin yang namanya Battle Royale ini gitu ya guys ya. Itu coba masih ada nggak? Oh masih ada satu lagi. Series All of Us Are Dead ya, jadi ini adalah salah satu serial yang masih cukup viral ya untuk minggu-minggu ini ya, dimana ini adalah salah satu film zombie asal Korea guys ya. Jadi memang ini tidak terlalu beda jauh lah ya, dimana mereka gantinya pakai personilnya si Leo gitu ya. Jadi ya kalian tahu sendiri lah ya, di antara semua anggota ini cuma 2 orang yang masih tersisa gitu guys ya. Memang sedih gitu ya, cukup menggambarkan kondisi dari judulnya yang All of Us Are Dead gitu ya, kecuali 2 orang. Oke lah, itu dia guys untuk meme hari ini. Jadi ada satu meme lagi itu belum gue masukin karena gue mau pakai itu jadiin tema ya untuk yang minggu depan. Jadi minggu ini itu temanya adalah rela apa-apa demi Ayang gitu guys ya. Sebenarnya kemarin udah kita bahas beberapa gitu ya, dari yang Carmilla sama Trigger, tapi masih menarik untuk dibahas karena memang agak rame-rame juga ya. Nanti kita bakal masukin yang satunya lagi. Oke. Nah, thank you buat teman-teman yang udah nge-tag juga di bagian Instagram maupun email ya. Kadang kalau misalnya nggak masuk jangan khawatir, ada di kesempatan lain mungkin bakal kita masukin. Karena juga untuk meme yang pengen kita reaction itu harus kita sortir dulu atau kita filter gitu guys ya. Biar ya kalian pas nontonnya pun bakal terhibur istilahnya gitu. Kalau kita masukin meme yang istilahnya itu cuma seadanya kayak gitu, mungkin nanti kalian nggak tanggap dan gue yang reaction juga nggak ngerti, itu nanti nggak bisa menghibur kalian gitu guys ya. Oke, semoga reaction hari ini bisa menghiburkan semua dan membawakan keceriaan buat menghadapi hari Senin besok yang menyeramkan gitu ya. Oke, sampai ketemu guys di video reaction selanjutnya. Akhir kata salam gamers, salam gamers, salam tokusatsu Indonesia. Adieu.